warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vivi Amanda Putri dengan NIM 0601232034 dengan prodi Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kampanye anti korupsi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu anti korupsi. Anti korupsi adalah suatu tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong generasi saat ini sehingga dapat mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk dari korupsi. Yang pertama itu ada penyuapan, yaitu memberikan atau menerima sesuatu yang bernilai dan mempengaruhi tindakan seorang pejabat publik. Yang kedua ada pemerasan, yaitu memaksa seseorang untuk memberikan uang atau keuntungan lain dengan ancaman. Yang ketiga ada penggelapan, yaitu mengambil atau menggunakan dana atau aset yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Yang keempat ada penyalahgunaan kekuasaan, yaitu menggunakan posisi atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Yang kelima ada nepotisme dan kronisme, yaitu memberikan pekerjaan atau keuntungan kepada keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi. Yang keenam ada favoritism, yaitu memilih seseorang atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan atau kemudahan tertentu berdasarkan kedekatan pribadi, bukan berdasarkan kemampuan atau kualifikasi. Yang ketujuh ada penipuan, yaitu menipu atau mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain. Selanjutnya, ada pun karakter yang penting dalam upaya pencegahan korupsi. Yang pertama ada integritas, yaitu bertindak jujur dan konsisten dengan prinsip moral yang tinggi, tidak terlibat dalam perilaku korupsi. Yang kedua ada transparansi, yaitu bersikap terbuka dan jujur dalam semua tindakan dan keputusan, serta memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta siap menerima konsekuensi jika melakukan kesalahan. Yang keempat ada kejujuran, yaitu mengutamakan kebenaran dan tidak terlibat dalam kebohongan atau manipulasi informasi. Yang kelima ada disiplin, yaitu mematuhi aturan dan prosedur yang telah diterapkan serta konsisten dalam menjalankan tugas dengan baik. Yang keenam ada keadilan, yaitu bersikap adil dan tidak memihak serta memastikan semua orang diperlakukan dengan setara tanpa diskriminasi. Yang ketujuh ada kepedulian, yaitu mempertimbangkan kepentingan publik dan berusaha untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Yang kedelapan ada keberanian, yaitu berani melapor atau menentang tindakan korupsi meskipun menghadapi resiko atau tekanan. Yang kesembilan ada kerja keras, yaitu berkomitmen atau bekerja secara efektif dan efisien serta tidak mencari jalan pintas atau keuntungan pribadi yang tidak sah. Yang kesepuluh ada komitmen, yaitu bertekad untuk menegakkan nilai-nilai anti korupsi dalam semua aspek kehidupan, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya kita masuk ke dampak negatif korupsi. Kalau dilihat dari sisi ekonomi, dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, penurunannya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang pemerintah. Sedangkan kalau dilihat dari sisi sosial, bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Selanjutnya kita masuk ke solusi untuk generasi muda dalam melawan korupsi. Menurut saya penting bagi sekolah dan keluarga untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab seperti melalui pelajaran kewarganegaraan dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, organisasi pemuda dan komunitas harus aktif dalam menyelenggarakan kampanye anti korupsi, seminar, dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang dampak buruk korupsi. Partisipasi generasi muda dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi juga harus didorong, misalnya melalui platform pelaporan yang aman dan terpercaya. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga berperan aktif dalam pencegahannya, menciptakan budaya integritas yang kuat dalam masyarakat.
Nah, itu adalah kampanye anti korupsi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.